Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Salam dan bahagia itu ciri khasnya guru penggerak. Salam dan bahagia. Ini alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua karena telah bersedia menghadiri kegiatan diseminasi sebagaimana judulnya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan guru penggerak angkatan ke-10 yang merupakan kegiatan ini merupakan diseminasi budaya positif di modul 1.4. Modul 1.4 itu judulnya budaya positif. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas, salah satu tugas dari guru penggerak angkatan 10 yaitu aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau kita sebut ya, bisa disebut juga dengan diseminasi. Nah, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas sebagaimana judulnya yang akan saya sharing, yang bahas bahasanya asal rumahan gitu aja bahas. Kita sharing aja. Kalau sharing itu kesannya kan jadi jadi seperti teman gitu. Kalau dibahas saya kesannya kan di atas bawah ibu enggak seperti itu gitu ya. Nah, sebagaimana judulnya adalah budaya positif. Ini merupakan sekali lagi modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Saya yakin di angkatan 1 sampai angkatan saya angkatan 10 ini modul ini pasti ada. Nah, ada 8 konsep inti yang akan kita sharing pada hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dan materi yang kedua disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar itu seperti apa? Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ini merupakan paradigma itu pemikiran paradigma belajar yang masih jadul, yang masih dulu. Ada 4 paradigma pemikiran pembelajaran yang jadul, yang dulu itu adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu ilusi guru mengontrol murid itu maksudnya adalah sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita ini sebagai guru, kita belum tentu bisa mengontrol murid kita seperti apa. Nah, Dr. William Glasser menyebutnya itu adalah sebuah ilusi untuk mengontrol murid. Begitu selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya apa? Maksudnya penguatan positif di sini adalah rayuan, persuasif, hal-hal yang bersifat persuasif atau rayuan atau bujukan mengajak itu akan efektif untuk merubah seseorang dalam belajar atau mengajak seseorang untuk belajar. Tapi kan belum tentu juga persuasif ini atau ajakan-ajakan, bujukan itu akan efektif untuk mengajak kita belajar. Menurut Dr. William Glasser itu disebutnya ya ilusi juga, artinya belum tentu kesalahan positif. Yang selanjutnya adalah bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini maksudnya adalah hukuman. Hukuman itu akan efektif untuk mengubah karakter seorang yang belum tentu juga. Kata William Glasser. Kemudian yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita kan kalau orang dewasa itu ada yang kecil gitu kan biasanya kasih atau anak kita kan biasanya memaksa, tapi kan itu juga belum tentu bisa mengubah karakter seseorang.
Jadi kita harus seperti apa? Nah, kita harus selanjutnya adalah ini. Pembelajaran itu harus menggunakan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu apa? Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah sesuatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Apakah Bapak Ibu tidak asing atau tidak aneh itu mendengar hal ini? Tidak ya. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti suatu di angkatan selanjutnya kalau ikutan guru penggerak gitu ya, dari awal sekali modul kita mempelajari modul-modul yang ada di guru aneh gitu. Kenapa kok nggak aneh gitu menurut kita? Kenapa ya? Karena kita memang sudah melaksanakan itu. Kita lihat di sini ada pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Artinya apa? Artinya adalah pendidikan yang berorientasi kepada siswa. Kalau Ki Dewantara menyebutnya adalah pendidikan yang berhamba kepada anak. Ki Dewantara menyebutnya. Nah itu dengan kata lain adalah pendidikan yang berorientasi kepada anak. Kita di SLB seperti apa? Kita kan seperti itu. Kita dalam mengajar, dalam menentukan suatu program pembelajaran harus mengacu kepada 3 hal. Yang pertama adalah kemampuan anak, yang kedua adalah kebutuhan anak, dan yang ketiga adalah kebutuhan potensi anak, dan yang ketiga adalah kebutuhan anak. Sebenarnya ada 4. Yang keempat itu adalah minatnya anak. Kalau saya sendiri lebih senang minat ini disatukan dengan potensi saja. Jadi 3. Yang pertama kebutuhan, yang kedua potensi, dan yang ketiga yang pertama kemampuan, yang kedua potensi, dan yang ketiga kebutuhan anak. Kan sesuai sekali dengan ini. Kemudian si kebutuhan, kemampuan, dan potensi anak itu kita tuangkan di dalam asesmen atau di dalam observasi sebelumnya. Sebelum asesmen kita observasi dulu bagi yang baru masuk gitu ya. Kemudian setelah observasi kita kan asesmen. Kan kita sudah melaksanakan ini sebenarnya gitu ya. Sebenarnya tidak ada. Kalau bagi kita yang nggak sadar, saya juga apa segitu membaca-baca atau mempelajari modul-modul. Tapi udah pernah melakukan ini. Tapi secara teknis memang kita sudah melaksanakan. Tapi mungkin secara administrasinya mungkin kita belum mengadministrasikan semua ini. Tapi seluruhnya saya yakin Bapak Ibu kalau ikutan guru penggerak pasti sertanya gitu. Masa kita udah pernah melakukan ini. Ya, selanjutnya maksudnya tujuan dari semua yang tadi adalah ini untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Tentu ini yang baru untuk kita, gitu ya. Walaupun yang tadi sudah pernah kita lakukan, tapi ini yang baru untuk kita. Profil pelajar Pancasila itu ada apa aja? Ada 6. Itu yang pertama ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Jadi kalau kita mau melaksanakan unjuk bisa yang mau dengan tema P5, kita bisa mengambil misalnya salah satu berkebinekaan global misalnya. Situ kan bisa menampilkan budaya-budaya di Indonesia, di negara apa saja. Itu kan maksudnya berkebinekaan global bisa. Atau misalnya mau personal ini gitu misalnya. Bisa saja kita berkebinekaan global dan mandiri temanya. Bisa boleh juga. Misalnya dengan tadi menampilkan budaya-budaya dan misalnya menampilkan kita kan visi sekolah kita itu kan tata boga. Nah kita tampilkan saja buka bahasa itu buka stand nanti di acara unjuk rasa itu bisa itu kita buka stencil kan belajar hasil dari belajar masak tata boga nanti sekolah anak-anak ini sesuai dengan visi kita tata boga bisa saja seperti itu atau mau 3 boleh mau semuanya juga boleh saya beri tapi satu atau 2 dulu ya. Nah itu tentang yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu semua? Ketika mendengar kata disiplin kan disiplin apa? Patuh, taat, tertib terhadap peraturan. Seperti itu ya. Betul Bapak Ibu, tapi kita lihat
Nah, disiplin itu arti sebenarnya adalah ini. Disiplin itu adalah arti sebenarnya adalah belajar dan mengacu kepada menghargai dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Sebenarnya arti sebenarnya dari disiplin itu adalah belajar, bukan taat, bukan patuh. Kenapa kok di Indonesia jadi patuh dan taat? Ya, karena ketika disiplin masuk ke Indonesia itu sudah mengalami pergeseran makna, pergeseran arti. Menjadi disiplin itu menjadi sesuatu yang harus ditaati dan harus dipatuhi oleh kita terhadap sesuatu peraturan. Padahal arti dari sebenarnya dari disiplin itu adalah belajar. Selanjutnya, nah kalau disiplin positif, kalau ini disiplin aja kan, kalau ini disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu strategi dalam penerapan disiplin di sekolah yang mendorong dan mengarahkan kepada siswa kepada tanggung jawab yang muncul dari kesadaran diri dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, inilah kenapa pentingnya kita menerapkan disiplin positif itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri seorang siswa supaya dia bisa menghargai dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang siswa-siswa ini yakini. Selanjutnya, nah disiplin positif ini juga dapat membuat siswa untuk menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini merupakan tujuan dari penerapan disiplin positif di sekolah. Mengapa kita sangat penting sekali, sangat harus sekali menerapkan yang namanya disiplin positif? Tidak hanya disiplin doang, tapi sekarang ada positifnya di belakangnya. Jadi disiplin positif itu kenapa kita sangat harus sekali menerapkan ini? Karena ini tujuannya. Ya, sampai bagaimana menerapkannya? Apakah bisa? Pasti bisa. Nanti kita habiskan dulu materinya. Nanti kita bahas. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa ini? Nilai-nilai kebajikan adalah sesuatu yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu kita langsung aja di sini. Nah, ini kalau di Indonesia, di kita ini salah satu contoh saja dari nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila seperti tadi. Kemudian ada juga di sini di primary years program. Ini nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh PYP. Apa sih PYP? Itu adalah suatu program untuk anak-anak usia dini, anak-anak PAUD di Swiss. Kalau di kita ini pelajar Pancasila, kalau di Swiss ini gitu, si profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai yang dihargai dan nilai-nilai yang diterapkannya adalah ini. Kalau kita di Indonesia di profil pelajar Pancasila yang diterapkan ini, kalau di Swiss ini hanya contoh-contoh saja. Sebenarnya untuk nilai-nilai kebajikan ya sampai Aulia juga bahas saja, boleh saja untuk membuat sendiri nilai-nilai apa saja yang akan kita hargai, yang akan kita sepakati dan akan kita terapkan di sini, boleh saja. Jadi tidak harus terpaku di sini. Ini juga contoh lain dari nilai-nilai kebajikan. Jadi kita boleh untuk membuat nilai-nilai kebajikan atau menyepakati nilai-nilai kebajikan sendiri-sendiri di daerah masing-masing atau di organisasi masing-masing, di sekolah masing-masing. Selanjutnya langsung saja kita ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tapi untuk yang kedua motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik. Maksudnya apa? Maksudnya motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang datang dari luar, karena ada dorongan dari orang lain. Jadi bukan dari diri sendiri, dari orang lain. Karena yang pertama takut hukuman, jadi dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk disiplin karena dia takut hukuman. Kemudian selanjutnya dia melatih seorang anak, misalnya seorang siswa ini
berusaha untuk melakukan yang terbaik, berusaha untuk disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau ujian dari orang lain, itu masih berupa motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, bukan dari dalam. Nah, ini yang dari dalam ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah yang merupakan motivasi intrinsik. Kalau kita bisa menerapkan ini kepada siswa kita, maka kita akan bisa memacu atau merangsang motivasi intrinsik pada siswa. Selanjutnya, nah ketika motivasi perilaku ini akan menjadi pemandu bagi kita dalam menentukan motivasi perilaku apa yang ada pada diri siswa. Jadi kalau si siswa itu masih takut karena hukuman atau karena ingin mendapatkan ujian dari kita, nah berarti si siswa itu motivasinya masih motivasi dari luar, belum dari diri sendiri, belum dari, kalau bahasa Sunda mungkin bahasanya belum berdasarkan kekayaan sorangan gitu, tapi belum di ibu nanti ditutup didorong oleh orang lain gitu. Kalau di Sunda seperti itu. Nah, kita baru harus berupaya untuk memanggil potensi intrinsik pada diri siswa. Kenapa? Karena untuk tujuannya untuk agar siswa dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, nah, sebaiknya guru menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan dan tidak tepat, karena hukuman dan penghargaan tersebut apabila tidak digunakan sesuai porsinya justru akan memantik dan menumbuhkan motivasi eksternal pada diri siswa. Kenapa kita harus menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan? Karena ini, karena hukuman dan penghargaan itu akan memunculkan identitas yang gagal pada diri siswa. Yang bisa, bagaimana bisa kita baca di sini. Maksudnya gimana? Kalau kita menghukum seseorang gitu kan, si orang itu kan akan bisa saja jadi dendam kepada kita. Kayak gini mau benar tidak ada seperti itu. Tapi ketika kita waktu SMA, ibu bapak itu pernah dulu waktu SMA pernah dihukum kan oleh guru kita. Saya pernah dulu dihukum karena waktu itu saya nanti pakai sepatu gitu. Kan aturan di sekolah itu kan sepatu harus hitam. Saya pakai sepatu kotak-kotak 3 catur. Nah ini hukum, disuruh ngek. Waktu itu kan di dalam diri saya si bapak eta kayak dari motornya di kompresan. Betul kan saya mengompresan motor guru saya akhirnya. Itu kan tidak didendam terhadap guru kita, kan? Nah itu dengan hukuman. Jadi kita akan memunculkan identitas gagal kepada diri seseorang. Penghargaan itu sama. Penghargaan yang tidak tepat akan memunculkan identitas yang gagal. Contoh misalnya, saya anak-anak saya yang di sini, yang di SMA, kadang suka ngasih hadiah gitu berupa misalnya coklat, makanan ringan. Tapi suatu hari kan, apabila saya sudah tidak ada di sini, misalnya apakah pindah atau kemana gitu ya, si anak-anak biasanya ayah hari yang suka ngasih makanan, jadi bisa belajar kalau tidak ada makanan, tidak ada yang ngasih hadiah, bisa saja seperti itu. Nah, makanya kalau kita ingin memberikan penghargaan itu harus sesuai porsinya. Maksudnya seperti apa? Ya jangan satu orang atau 2 orang saja yang dikasihnya. Ya semuanya kalau bisa. Nah sekarang itu tidak boleh ada perankingan. Di orang masih dari dulu juga tidak ada perankingan. Ya. Tapi sekolah umum tidak boleh ada ranking sekarang. Kenapa? Karena takutnya penghargaan yang bisa memunculkan identitas gagal pada seseorang. Ya, misalnya yang mendapatkan hadiah itu yang ranking 1, 2, 3 saja, yang lain sementara saya membeli menang wae, ranking 3 wae, tidak selalu ranking 3 besar. Jadi udah malas keren gitu. Bisa saja kan memunculkan motivasi seperti itu. Pada penghargaan itu sekarang tidak boleh ada rankingan di sekolah umum. Terus gimana tuh kalau ada siswa atau orang tua yang menanyakan hari anak saya ranking berapa? Ya kita jawabnya seperti ini saja. Ibu, bapak, ibu semuanya anak-anak ini semuanya pintar.
tapi pintanya berbeda-beda. Si A mah pintanya di sini, si B mah pintanya di sini, si C mah pintanya di sini. Jadi tidak ada yang bodoh, ini semuanya pintar. Hanya saja pintanya berbeda-beda. Begitu saja jawabannya. Tapi gimana kalau yang kekeh ini mah kekeh saja. Si anak ini, si orang tua ini meminta dituliskan untuk ranking gitu, atau misalnya meminta apa surat keterangan berupa ya bahwa anak saya itu ranking 1 ke 5. Itu si anaknya terpintar gitu ya. Ditambah lagi si orang tuanya minta ranking untuk keperluan sesuatu, misalnya untuk keperluan melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Bagaimana kalau seperti itu? Ya silakan isi saja, tapi sebaiknya tidak usah diumumkan. Tidak usah diumumkan bahwa si anak ini ranking 1, tidak usah diumumkan, tapi buatkan saja. Nah itu saja penghargaan yang bisa menimbulkan identitas kekal. Kemudian kita harus seperti apa? Ini ada yang lebih baik daripada hukuman dan penghargaan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, sebaiknya kita menerapkan ini kepada anak-anak kita di sekolah atau di rumah juga. Saya sekarang sudah kepada anak-anak saya sudah mulai menerapkan restitusi, karena memang benar sekali ini akan terasa sekali dampaknya dari restitusi ini. Jadi kita memberikan penghargaan kepada anak itu benar-benar memberikan penghargaan yang benar-benar menghargai. Pokoknya Bapak Ibu coba nanti di rumah lakukanlah restitusi kepada anak saya dulu. Nanti akan terasa. Saya juga sekarang sudah mulai melakukan restitusi kepada anak saya. Ini yang harus kita lakukan adalah konsekuensi dan restitusi. Baik, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau biar ngantuk? Ada yang mau coba menjawab sih Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Gimana? Ada yang mau mencoba? Ya, misalnya begini ya. Misalnya kita bepergian menggunakan motor, menggunakan helm. Bepergian naik motor pakai helm. Itu sebuah peraturan atau sebuah keyakinan? Kira-kira menurut Bapak Ibu. Sebuah keyakinan atau sebuah peraturan? Bepergian menggunakan motor pakai helm. Nah, itu peraturan. Tetapi kalau misalnya di dalam diri kita ada keyakinan bahwa si menggunakan helm itu adalah bakal menyelamatkan kita, akan menjaga kita dari kecelakaan ketika kita di jalan, pasti akan kita lakukan. Ini memakai helm. Tapi kalau di sisi lain, nanti kalau kita meyakini hal lain, misalnya balik di kanan, balik dari kanan, langsung Allah waktunya silakan, waktunya selamat, kita akan menggunakan helm atau tidak? Tidak akan menggunakan helm, karena kita meyakini hal lain, yaitu yakin kepada Allah bahwa kalau menggunakan helm waktunya selamat, ya selamat. Kalau menggunakan helm waktunya selamat, ya selamat. Kalau tidak menggunakan helm waktunya selamat, ya selamat. Nah, itulah perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu kan, misalnya peraturannya harus menggunakan helm. Tulisnya dari sini ke rumah 1 kilometer. Enggak kan? Harusnya tulisnya itu kalau ke sekolah itu menggunakan helm, karena sudah aturannya seperti itu. Tapi tulisnya menggunakan helm kan tidak setiap hari juga. Karena tulisnya meyakini suatu hal. Tidak sekecil tadi. Dekat inilah dari sana ke sini nggak sampai 1 kilometer kok. Insya Allah selamat. Berarti tulisnya meyakini sesuatu hal bahwa tidak menggunakan helm saya akan selamat. Nah, itulah perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Jadi kita harus yang mana yang keyakinan atau peraturan. Yang kita dianjurkannya harus menggunakan keyakinan. Karena itu tadi, kalau kita menerapkan suatu keyakinan, maka kita akan melakukan keyakinan itu. Kalau kita menerapkan bahwa si menggunakan helm itu adalah suatu peraturan, kan tulisnya nggak pernah pakai helm, nggak pernah pakai helm dari kesini. Tapi kalau tulisnya meyakini bahwa menggunakan helm itu akan membuat kita selamat, pasti walaupun dekat, nanti sampai nyampe 1 kilometer juga pasti akan dilakukan memakai helm. Seperti itu kan. Nah, makanya kita dianjurkannya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini dia prosedur
untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, dan itulah kenapa kita dianjurkan untuk membuat keyakinan kelas, karena sesuatu yang kita yakini pasti akan kita lakukan. Contoh, membuang sampah, kita yakini kan bahwa si membuang sampah itu akan membuat kelas kita menjadi bersih, pasti akan kita lakukan. Tapi kalau kita kira hiji atau dua, satu atau dua sampah mah akan membuat banjir, tidak akan banjir. Nah, kita kan tidak akan melakukan itu karena kita meyakininya seperti itu. Makanya kita dianjurkan untuk melakukan atau membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan manusia adalah usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Langsung aja ke selanjutnya. Sebuah usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa dihormati. Yang ketiga, penguasaan atau power. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kalau misalnya ada anak-anak kita yang misalnya suka cari perhatian di sekolah, suka mencari-cari perhatian, berarti itu si anak itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan kasih sayang. Mungkin saja di rumahnya dia kurang perhatian dari orang tuanya, kan bisa saja. Jadi di sekolah kita cari perhatian dengan caranya apa saja, apakah meledogan caca misalnya gitu, atau misalnya apa gitu ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk mencari perhatian. Itu berarti si anak itu sedang melakukan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Kemudian misalnya si anak itu apa ya? Misalnya si anak itu setiap sekolah itu suka minta jajanan temannya. Bisa saja di rumahnya dia tidak makan dulu, atau tidak dikasih sarapan dulu oleh orang tuanya. Jadi minta ke teman-temannya di sekolah. Itu si anak itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Karena kalau kita tidak makan ya kita akan gelis gitu, ngelaper, salate kalau orang di sini lemas. Nah, kita ketika si anak itu sedang melakukan sesuatu, coba kita pahami apakah si anak itu sedang, mungkin saja si anak itu sedang berusaha memenuhi kelima kebutuhan ini. Nah, selanjutnya ini tinggal 2 lagi materinya, Bapak Ibu. 2 materi ini yang akan menjadi kunci utama untuk kita menerapkan disiplin positif. Salah satunya adalah ini, posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Posisi kontrol guru ini ada 5. Nah, yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, untuk lebih jelasnya supaya tidak ngantuk juga, saya ini ada satu video untuk menjelaskan ini. Bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi... Ya, itu saja. Nah, Bapak Ibu semuanya, kira-kira setelah melihat tadi, setelah melihat video tadi, kira-kira posisi Bapak Ibu selama ini ada di mana? Apakah di penghukum, di membuat merasa bersalah, di teman, di pemantau, atau di manajer? Kalau saya pribadi selama ini saya merasa ada di posisi teman. Ya, teman ya semuanya. Karena kita meyakini bahwa kalau kita menjadi teman untuk murid kita, untuk siswa-siswa kita, untuk anak-anak kita, itu akan memberikan dampak yang positif kepada anak-anak kita, kepada siswa-siswa kita. Betul seperti itu. Padahal ada yang lebih bagus lagi daripada itu, yaitu seorang manajer. Saya juga baru tahu sekarang ini mah. Yang dilakukan oleh si ibu satu itu kepada si Naren ketika di posisi manajer itu adalah namanya restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses di mana siswa yang melakukan kesalahan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan memulihkan dampak negatifnya dari tindakan ini. Jadi restitusi itu adalah siswa kita atau anak-anak kita diberikan kesempatan untuk untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya. Sebagai seorang manajer, guru harus menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolahnya. Tujuannya adalah restitusi adalah untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan menjadi orang yang lebih baik, yaitu seorang yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya itu dari restitusi. Bapak Ibu semuanya. Di SLB bagaimana restitusi? Apakah bisa diterapkan seperti di Naren tadi? Bisa, Bu? Bisa, Bu. Nah, ini sebelumnya kita ke ini dulu ya, langkah-langkah restitusi. Langkah-langkah restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu melakukan kesalahan adalah bagian ini prinsip-prinsipnya, maksudnya prinsip-prinsip dari menstabilkan identitas, yaitu melakukan kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Murid mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kemudian mengubah identitas murid dari seorang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kita lanjut dulu ke tahapan selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Guru akan mengubah pandangan dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif dan memahami kebutuhan murid sehingga murid dapat menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhannya. Itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu adalah menghubungkan murid dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Munculkan motivasi intrinsik dan murid siap untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara melakukan restitusi di SLB di sekolah kita? Seperti si Naren tadi. Nah, ini saya ada satu ini ya. Langkah-langkah segitiga restitusi. Ini ada satu video lagi tentang restitusi di sekolah yang kemarin saya lakukan kepada Iman. Coba Bapak Ibu pahami atau dilihat dulu. Kita langsung aja ke sini di bagian pas saya langsung ke Iman ya. Sering terlambat ke sekolah sehingga Iman 2 atau 3 kali dalam satu minggu Iman sering terlambat ke sekolah sehingga Iman sering tertinggal pelajaran. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, si Boy si Iman kan kadang-kadang ke sekolah jam 9 gitu. Jam 9 kemana heula itu si Iman gitu kan.
Kita kan nggak tahu. Nah, Tertinggal pelajaran. ceritanya Berikut seperti ini. skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Ceritanya seperti ini. Oh iya, boy kayaknya setiap minggu teh hampir aya we dina 5 hari teh aya wae lamun ka sakola teh osok jam salapan. Itu teh pasti mana heula? Di mana? Di Bandung lah. Rek naon ke Bandung heula teh sih? Jakarta ya, kemana Jakarta heula itu? Purwakarta. Jadi boy itu lamun kasihan teh ke Purwakarta heula gitu. Lamun ke sekolah jam salapan ke Purwakarta heula gitu. Kamu ke Purwakarta teh? Minggu apel. Nek apel atuh baru bisa. Nek apel Purwakarta. Ya teh setelah ada naon dia. Eta teh kasihan teh saya atau teh? Saya. Atau lamun kitu mah nya dengan naon lah ada semua naoge pernah kasihangan bapak oge pernah kasihangan ayeuna nya. Cik ayeuna bapak hayang naros kumaha carana supaya boy lamun ka sakola teh teu kasihangan. Sangat. Mah nya kumaha lamun supaya teu kasihangan teh kumaha carana? Kumaha atuh? Angge ka mama we nya. Iya. Nya ka mama we nya. Nah, Bapak Kusok, gimana kita tuh melakukan restitusi sementara si boy ini jawabnya gitu kemana wae? Boy, kesiangan dari mana? Dari Bandung, dari Purwakarta. Tepat gimana kita mau melakukan restitusi kepada si Iman gitu kan? Sementara jawabannya juga ngaco seperti ini, gitu kan? Kita sebenarnya tidak bisa melakukan restitusi kepada Iman, tapi begini caranya. Saya menyelesaikannya. Nah, Abi kan pada naos. Ya, Iman teh kan dinas mingguan teh kadang sok aya we. Dua anak itu teh sok kasihanan ka sakola teh bagus salapan wae teh Iman teh ka mana heula. Pas aman gua mau sadar tuh sama mau ambil pakai sama libur. Mau libur kan? Gimana? Aku sekolah libur sama. Mau libur datang libur. Apa libur? Sama libur. Jadi objek. Jadi libur. Mau ke sekolah teh. Upamnya kan udah getol sekolah teh ngangkas angkat wae takone. Nyimpen lah ini teh kantornya sekolah buku kantong. Terus dia kapone. Nah, itu ay kantong mah tangannya Oh, iya itu disimpan teh. Iman teh sok ngabantosan heula di puskesmas gitu. Mau ngabantosan wae di Atau beli ngepel, atau bisa sapu, atau napi masih-masihkan obat, atau napi juga minum koyong minuman, sok nyarios, atau dokter teh. Gitu sok ngabantosan heula di puskesmas. Puskesmas, sama mata di puskesmas ada di dalam mobil. Tapi sok di pasianan Oh, sok. nya gitu. Sekarang juga ya, sekarang asal 80, ya gitu. Asal 80, 50, 40, 30, sekarang masih 10, 20 mau ngalin keluar dengan tentunya. Ini rumah ya kayak gini. Supaya masih Oke. hari aman tadi itu amat mah. 5.000 yang sekarang masih yang masuk ayah begitu sadidin-sadidin nak menangkap tadinya mau itu amat kan. Oh, ini mah jantan terang aku ge, kamu jantan gimana? Besok ke mantosan tadi puskesmas. Ini juga jadi kasih apa ya? Hari kampung mengalina. Terus kaponet. Kaponet mau laporan ke kantor. Nang kaponet. Oh, kapos dari mana teh kantor teh bos doni. Ikan salah satu orang makan sama bidang di bunda. Bunda bikin bunda kokong kesalaman mula. Kalau mau nanya sakit gigi obat kok kasihan obat. Mau nanya gagal puyeng kasihan obat tadi tuh kantong kan dia nggak sekolah. Tapi dia malami gitu tuh sekolah teh. Saya itu aja itu memang di kami dari kampus banyak hijau pada belakang saya kepantasan tanya di pemimpin kampus tapi kan ke sekolah siang itu tapi kan nanti ada kira saya oke nah ayo nama pengatur sarana supaya gimana kaponet kampus mas kepantasanempok tapi ke sekolah punya siang tuh kemana caranya pemimpin biasa Ayo nama sebagai mantau kaponet atau saya ke sekolah enggak kok amang langsung kaponet jadi ke sekolah kalau kaponet simpen bisa ngumpul aja iman sekolah ini mau wina langsung kaponet
siang we. Nah, jantan kamu merdeka sekolah teh simpen kantong berlong we gitu. Nya tuh pulang air mah sepados ka sekolah oh aku siapa oh siang aku siapa Nya, kemarin nanya itu ayah bapak bapaknya. siap Siap. yang ini ke sekolah terus gue di sekolah sampai kak kemarin mah kemarin teman-teman di sekolah di pasianan siap cik aduh ya terusnya Setelah dilakukan restitusi, saya mendapatkan informasi bahwa setiap pagi Iman selalu pergi ke puskesmas dan ke kantor desa sebelum pergi ke sekolah dengan tujuan untuk membantu pekerjaan di sana seperti menyapu halaman, mengepel lantai, dan lain-lain karena Iman selalu diberi upah. Setelah berdialog dengan orang tua Iman, saya menawarkan solusi agar Iman bisa tetap ke puskesmas dan ke kantor desa, tapi tidak terlambat datang ke sekolah dengan cara mengganti waktu membantu pekerjaan di puskesmas dan di kantor desa menjadi siang setelah pulang sekolah. Akhirnya Iman setuju dengan solusi tersebut dan mau melakukannya. Demikian pemaparan demonstrasi konteks. Ya, nah itulah seperti itu saya restitusi Iman. Jadi intinya kita harus melibatkan orang tua gitu ya untuk merestitusi anak-anak kita, terutama anak-anak yang susah diajak komunikasi seperti Iman tadi. Nah kira-kira Bapak Ibu yang ingin menutup tadi video barusan itu adalah video salah satu tugas saya untuk di guru penggerak, tugas demonstrasi kontekstual. Di guru penggerak masih di modul 1.4. Nah kira-kira Bapak Ibu setelah menonton video Iman dan video tentang 5 posisi kontrol tadi, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang restitusi di SLB? Apakah bisa diterapkan? Namun dia selain bisa jadi pemahaman bisa mencegah kondisi. Ya, nah kalau sebenarnya gini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingat, terutama Bapak Ibu yang satu alma mater dengan saya dulu di Undinus. Nah ini Aijal mungkin Aijal ini masih hangat-hangat kene, hangat gogo gitu ya. Dulu waktu Aijal di semester berapa sih itu? Oh semester 2, semester 5 nanti ya. Di semester 5 ada satu mata kuliah namanya modifikasi perilaku. Masih ingat tidak? Boris kamu mungkin masih ingat. Ada itu dosennya Ibu Rini waktu itu, Bu India. Nama mata kuliahnya modifikasi perilaku. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan restitusi. Modifikasi perilaku ini. Sebenarnya yang tadi saya lakukan ke Pak Iman itu bukan restitusi, tapi modifikasi perilaku. Karena Iman sulit untuk diajak berkomunikasi. Jadi itu sebenarnya modifikasi perilaku lebih tepatnya, tapi modifikasi perilaku. Iya makanya. Orang tua kan? Iya makanya kita harus melakukan modifikasi perilaku bukan restitusi. Karena apa? Restitusi mah kita kembali dulu ke belakang sedikit. Nah, restitusi mah siswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan dampak negatif dari tindakannya. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahannya. Itu restitusi. Kalau modifikasi perilaku, kita tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya, tapi kita yang menentukan caranya. Kita yang langsung menentukan caranya. Jadi si anak mah mau suka atau tidak suka, dia tersek atau terset, pokoknya cek bapak, cek ibu memperbaikinya harus caranya seperti ini, ya seperti ini saja. Jadi kan posisi Iman seperti itu. Dia kan nggak tahu ketika saya, Man, aduh bagaimana caranya supaya Iman nggak kesiangan, malah, kayak gitu kan nggak tahu dia bagaimana cara memperbaikinya. Nah akhirnya saya langsunglah ke orang tuanya Iman. Nah orang tuanya Iman kan menyarankan ya udah terus sekarang mah pagi-pagi teh ke sekolah dulu, terus ke puskesmasnya siang. Imannya apakah setuju atau tidak? Dia setuju sih, cuman kan apakah dia mengerti atau tidak masalahnya tentang hal itu. Itu namanya modifikasi perilaku sebenarnya. Bukan restitusi. Tapi itu sebenarnya namanya modifikasi perilaku.
Jadi untuk di SLB itu restitusi sebenarnya bukan tidak bisa diterapkan, tapi kita harus memilih anak yang mana yang sekiranya yang bisa untuk dilakukan restitusi ya. Kalau untuk anak-anak dengan hambatan intelektual seperti tunagrahita atau misalnya Down syndrome atau anak-anak yang kecil nanda gitu ya, akhyar gitu, gimana kita mau restitusi? Orang diajak ngobrol juga susah gitu kan. Berarti itu mah Bu Rina sama Bu Awang itu murid Rina. Tapi anak jika nanda itu harus nanti di pegelaran nanti Gimana Bu? dinu bagian rasa juga bisa Iya, makanya kita harus melakukan modifikasi perilaku. Bayangkan itu mah harus modifikasi perilaku, bukan restitusi. Restitusi mah hanya untuk misalnya jangankan karena anak-anak yang kecil, anak-anak yang kelas gunung aja, ahli dika, apakah bisa dilakukan restitusi walaupun dia sudah besar, sudah besar? Kebiasaan baik. Kan yang ringan ada yang macam itu mah Iya. kecil-kecil mah mana yang baik kan tidak Iya. bisa membedakan. Iya, nah jadi untuk restitusi sebenarnya sulit, maksudnya bukan sulit sih sebenarnya, cuma kita kesiangan teh kena. Iya. Itu kan yang jadi masalahnya itu kita itu dihadapkan dengan dua hal. Yang pertama penerapan konsepnya dan yang kedua adalah hambatan dari anak itu sendiri gitu. Jadi kita sebenarnya bukan tidak bisa restitusi, tapi kita harus mencampurnya dengan modifikasi perilaku. Kalau untuk anak-anaknya dengan hambatan fisik seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, itu kan intelektualnya tidak ada masalah, mungkin saja bisa saja diterapkan seperti yang contoh Naren tadi. Tapi untuk iman kan kita sulit untuk melakukan restitusi. Makanya saya juga tadi langsung menerapkan caranya begini, si imannya setuju, gitu kan. Padahal kan nggak tahu dia apakah setuju atau tidaknya, di dalam hatinya kita kan tidak tahu. Ya itulah kira-kira Bapak Ibu modul 1.4 itu tentang budaya positif. Thank you dan salam bahagia. Terakhir mungkin ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu atau ada yang ditanyakan. Mudah-mudahan bisa menjawab atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Cukup? Tergantung kalau di umum memang semua teori itu pas gitu. Tapi kan di sekolah khusus itu ada keputusan. Iya. biasa Mungkin kreasi mana biasa mau teori memang tampilannya bisa dilakukan, tapi dalam pelaksanaan ada teknis-teknis lain. Pertama, tadi kan sudah dibahas mengenai pembelajaran yang mengacu pada kebutuhan keinginan dan kebutuhan siswa. Untuk PLB itu kita sudah dari awal sudah pembelajarannya juga individual, otomatis disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Itu kan kalau pembelajaran mereka mengajar itu ya sudah kita laksanakan sebenarnya memang dari dulu. Kalau ilmu kan pastikan memang itu jadi pemahamannya baru. Kalau kita sudah tidak baru lagi, tidak asing lagi. Kalau pembelajarannya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Terus yang tadi tentang teori-teori itu konsep mengenai cara mengatur siswa yang kesianan. Tapi video tadi Pak, Itu juga bisa. jadi kita di sini Pak. Iya, video. Nah, semua juga kan kalau di kita di PRB ya, anak yang berkebutuhan khusus tergantung dari sejauh mana anak itu bisa memahami konsep
akan ya, kalau untuk tunagrahita kebanyakan yang mungkin di posisinya teman di sana, karena mengajak sejauh mana dia mengikuti kebiasaan kita. Kita kebanyakan untuk anak tunagrah itu meniru. Kalau gurunya seperti itu, seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh guru. Karena kadang-kadang anak tunagrah itu menirunya itu yang seperti itu yang buruknya. Kadang-kadang belum lebih ingat. Kalau yang baiknya mah meniru baik mah lambat, tapi yang meniru yang buruk itu yang paling cepat. Ya, untuk posisi pemantauan itu bisa saja untuk anak-anak yang tidak mengalami hambatan intelektual. Bisa, tapi teknisnya mungkin bisa dengan menggunakan bahasa seperti apa. Kalau satu daerah yang tidak mengalami hambatan intelektual itu kan benar-benar. Nah, itu kan posisi bicaranya atau gimana? Itunya kita bagaimana? Itu pendekatannya tetap saja sepertinya ke teman lagi, gitu. Karena dengan bahasanya gitu. Enak merasa nyaman. Iya, kenyamanan tetap. Jadi untuk mengejar posisi di manajer itu anak itu sudah mumpuni secara konsepnya dan bahasanya dan pemahamannya lah itu sebenarnya yang diukur manajer itu kemampuan siswanya. Kita mau kalau kemampuan siswa bisa sama istilahnya keinginan kita bisa. Kalau bilang sama dengan bahasa juga kita berkomunikasi sulit. Walaupun dia kemampuan intelektualnya tinggi, dalam berbahasanya kitanya gitulah dengan siswanya kurang ya saja karena hambatan bahasanya kurang ya memang perlu beberapa waktu gitu untuk mengetahui supaya dia mengetahui hal seperti ini memang tidak semudah yang kita bayangkan umur lah dengan keterbatasan bahasanya di omongan tengah-tengah dirasa kemana ini arahnya kan? Ya mungkin itulah yang penting mungkin pada intinya ada beberapa teknik yang harus kita bisa di sana tapi dikolaborasi gitu gimana bisa aja. Yang penting anak bisa mengerti anak untuk bisa mengetahui bahwa itu sesuatu yang salah itu kan dari istilahnya dari bahasa mana gitu, dari apa dulu gitu yang untuk bisa mengerti dulu itu bahwa itu salah. Mungkin itu saja. Bapak Ibu ada yang mau nambahkan lagi yang lain? Dari saya aja sedikit ya. Kemarin waktu saya ruang virtual Google Meet ada yang bertanya kepada saya, Pak Riki gimana restitusi di SLB? Bisa tidak dijelaskan? Bisa diterapkan tidak? Kata saya begini. Tadi sudah jawab bahwa di SLB itu ada satu teknik tersendiri yaitu namanya modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku itu perbedaannya dengan restitusi, persamaan dengan restitusi adalah sama-sama untuk memperbaiki kesalahan perilaku atau tindakan yang salah pada diri anak, pada diri siswa. Perbedaannya kalau di restitusi
kita memberikan kesempatan kepada si anak untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara yang dia inginkan, dengan cara yang dia sukai. Itu di restitusi. Kalau di modifikasi perilaku, kita yang menentukan sendiri bagaimana cara yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan si anak itu. Kalau gagal ya kita cari lagi cara yang lain untuk memperbaikinya. Kalau di modifikasi perilaku itu seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk menerapkan budaya positif di SMP? Ada yang nanya gitu. Waktu di ruang virtual gitu di Google Meet. Kalau saya sih jawabannya begini, Bapak Ibu semuanya kan pasti sudah mengetahui lah bahwa Kajian Dewantara itu ada satu filosofi Kajian Dewantara yang Ingmasok Sungkol, yang artinya memberikan teladan, Ingmatyo Mangasok yang artinya memberikan semangat, dan Tut Muri Handayani yang memberikan motivasi. Nah, kita harus memberikan teladan, memberikan contoh gitu. Kalau di SMP mah tidak cukup dengan teori saja, tapi kita harus memberikan contoh praktek langsung. Dengan cara memberikan contoh-contoh, memberikan teladan-teladan, di mana kemudian kita menyemangati bukan ayo semuanya bukan gitu, tapi kita terjun langsung gitu bersama anak-anak. Misalnya melaksanakan tiket kelas, kita tidak cukup dengan memberikan contoh saja, tapi ayo kurang sama-sama dengan anak-anaknya, sama-sama dengan anak-anaknya dalam membersihkan. Nah itu yang akhirnya akan memberikan motivasi kepada anak. Nah itu yang saya terapkan dan saya di sekolah itu seperti itu. Nah jadi saran saya untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini dalam melaksanakan budaya positif di sekolah kita di SLB, kita harus menerapkan yang pertama restitusi dan ditambah dengan modifikasi perilaku. Itu dua itu yang penting bagi saya dalam menerapkan budaya positif menurut saya di sekolah kita, terutama di SLB untuk anak-anak berdoa. Nah itu saja. Barangkali Bapak Ibu kalau tidak ada yang mau ditambahkan lagi atau ditanyakan lagi, saya tutup saja kegiatan ini. Terima kasih sudah menghadiri kegiatan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak sehat? Sehat. Ya bagus ya. Nah langsung saja kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Ada yang tahu? Ya. Nah keyakinan kelasnya hampir sama dengan peraturan kelas. Ya, jadi kita sekarang akan membuat peraturan kelas. Peraturan kelasnya apa? Peraturan kelasnya nyata apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di kelas. Ya, nah gitulah. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mana sih videonya? Nah, Bapak tulis dulu ya. Ini tanggal berapa? Bulan 6. Bulan 7. Hari apa? Selasa. Hari Selasa. Tanggal 4 tahun deh Juni. Tahun 2024. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas keyakinan kelas. Jadi apa keyakinan kelasnya cenah? Ulangi lagi sekali lagi. Keyakinan kelasnya apa tadi cenah? Sama dengan peraturan kelas. Jadi apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, gitu ya. Ini tuh biasanya keyakinan kelas mah kata-katanya harus berupa kata-kata yang positif gitu. Tidak boleh yang negatif. Misalnya contoh misalnya teh jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu jangan digunakan dengan seperti itu. Tapi apa yang itu kan jangan, itu kan kata negatif. Yang positifnya itu adalah buanglah sampah ke tempat. Nah, gitu.
jangan, tapi yang harus yang positifnya. Gitu ya, siap semuanya? Ya. Oke, kalau siap sekarang kita langsung saja ke membuat keyakinan pasnya ya. Nah, nomor 1, Cik apa? Oh, ini mah harus dari kalian, jangan dari Bapak. Ya, contohnya yang tadi, misalnya buang sampah satunya, satu anak lah Bapak ya. Buang sampah jangan panjang-panjang tinggi, kalimatnya. Buang sampah di tempatnya. gitu. Di tempatnya. Wah, ini nanti akan mau ditulis sama siapa? Sama Neng ya? Nah, nanti Neng nulis nomor 1. Soalnya nanti ditulisnya di mana? Aku mau di buku. Bukan di buku, di sini. Di mana? Nah, di kertas ini. Di kertas. Ini kertas yang berwarna-warni. Nanti kita tempel di karton. Oh, karton. Ya. Tong Neng ini mau yang warna apa? Nah, tong coba. Bios. Ibu ya. Ya, sok. Warna apa? Warna biru? Ya, nanti Neng nulis nomor ini. Nanti bareng. Oke, bareng. Ya, toh nomor 1 ini kan, nomor 2 nanti sok. Apa lagi? Apa? Ya, yang 1 buang sampah ke tempatnya. Yang kedua apa lagi? Urukan dulu ya punya. Nah, ya. Ada saat gitu. Untuk itu yang kedua sok apa lagi? Ayo. Namanya yang kedua jangan mencontek. Nah, jangan tapi jangan ada kata kata jangan. Jangan mencontek, jadi kata lainnya apa? Kerjakan tugas sendiri lah. Gitu. Nah, kerjakan tugas sendiri. Terus 3 apa lagi? Apa lagi sok? Mau tentang apa? Bebas weh. Jangan berantem. Ya, apa bahasa anak kumaha? Jangan dulu. Ulah ya kata-kata jangan. Ulah ya kata-kata jangan. Jangan gelut. Apa bahasa lainnya naon gitu? Ya, jangan gelut. Harus apa? Saling menghargai. Ya. Oke, aku saling menghargai dan menyayangi dan menghormati. 3 berarti. Saling apa? Menghargai. Terus nanti apa tadi menghargai terus? Menghormati. Dan satu lagi apa? Tadi kata Teguh apa? Dan bukan. Tadi kata Teguh menyayangi bukan mensayangi. Menyayangi. Keempat. Kita mau bikin berapa gitu? 5. Ini sedikit. 10. Oke. Ini baru 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Biarin 10 aja ya. Ya. Oh, terus selanjutnya nomor 4. Lagi nya harus rajin sayang kepada guru. kepada saya ini mah masih itu kalau apa sayang kepada guru mah ini kan saling menghargai itu bukan antara temanmu tapi nanti kalian ke guru juga saya bapak ke kalian nah itu harus saling
menghargai, harus saling menghormati dan menyayangi. Ini memang termasuk jangan heuleuy, jangan ada di sini, jangan gelut, gitu kan? Di sini kita harus saling menghargai, menyayangi dan menghormati. Jangan gitu. Ya, terus apa lagi sob? Nah laginya, oh ini, bapak lupa. Ada satu. Jangan datang terlambat ke sekolah. Terlambat. Tapi udah jangan. Jadi bahasanya kalimatnya gimana? Jangan telat. Betul kata Teguh dan Mbak Im harus Tepat tepat waktu. Tepat waktu now. Tepat waktu ke sekolah. Terus lima. Oh, apa lagi? Sampai bebas. Kalian mau ngobrol ini gimana? Ya nanti kan dibahas sama kitanya. Kalau ini membersihkan ini kan uang di tempat, nah itu kebersihan ya. Nanti ini atau nanti teh main HP. Main HP terus. Ya, gimana? Tentang main HP di kelas. Nah, Kan mestinya. apa? Nah, Main game. Jangan main game teh. Nah, itu jangan main HP di kelas. Tapi ulah ya jangan. Kalimatnya. Aduh, simpan. Nah, HP-nya disimpan dulu. Panjang, jangan terlalu panjang deh. Ini eta betul, ya betul. HP-nya disimpan di tas. Tapi panjang tuh terlalu panjang gitu. Anu rada pendek gitu. Ya. Apa so? Ini jangan menonton terus. Main HP di waktu istirahat. Gitu ya? Ya. Nah, jadi kalau waktunya belajar mah jangan main HP. Oke? Itu teh sama dengan HP-nya disimpan heula di tas. Fokus lah. Fokus belajar. Fokus belajar. Main HP waktu istirahat. Simpan. Udah nggak usah ditambah lagi masalah panjang teuing ya. Benar. Ayo apalagi sih? Olahraga gimana sih? Oh gimana tuh? Ya gimana kata-kata atau ujung-ujung lagi kok? Jalan-jalan gimana? Senang. Ya gimana? Yang pulang aja untuk senang lari yang itu yang panjang itu mah. Jangan gitu. Bikin dulu lah. Oh, bikin dulu. Jangan itu akhir saya tamah. Jangan naon. Di kelas jangan naon. Jangan ngobrol. Jangan ngobrol teh. Ya betul, jangan ngobrolnya berarti maksudnya ke mananya? Oh, belum, itu masuk. Yang ulah tapi jangan ngobrol. Bahasa nanti ulah jangan ngobrol, ulah gitu. Jangan Bukan sama gitu. Ulah aya kata jangan. Ulah aya kata jangan deh pokoknya mah. Ulah aya kata jangan. jangan bersuara. Nya ulah aya kata jangan. Jangan kene jangan eta mah. Naonnya? Ulah imahnya. Ya ulah aya kata jangan. Itu kan jangan berarti aya janganan, si janganan teh ulah aya gitu. Harus diam. Yang kayak gitu atuh. Nanya. Tadi mana hese Pak? Jangan berisi.
Jangan mau ngobrol, jangan berisik. Jaga ketenangan, ya. Jaga ketenangan. Berarti kalau menjaga ketenangan, kalau jaga ketenangan teh berarti apa maksudnya teh? Jangan berisik, sanes nggak usah berisik. Amun iya, amun baca iya berarti oh jangan berisik artinya. So belajarnya jangan berisik, ya. So apa lagi? 7. Empat D. Nanti jangan apa lagi? So jangan mandi, jangan mengejek masih di dia tak? Saling menghargai, jangan makan di kelas. Oke, so boleh lah. Tapi ulah ayah jangan. Jangan makan di kelas ya. Namun sih jadi. Ya jangan makan. Tapi kayaknya jika dari ya. Makan dan minum di waktu istirahat gitu ya. Jadi walaupun makan dan minum di waktu istirahat artinya jangan makan pas lagi belajar. Biarin lah saya tinggal. Terus apa lagi? Jangan apa lagi? Oh iya tuh. Jangan keluar masuk kelas ya. Tapi ulah jangan. Diam di kelas. Ayo. Diam di kelas. Diam di kelas. Kalau tidak ada perlu mah diam di kelas itu makanya bahasanya ya. Panjang sih masalahnya. Tapi nggak apa-apa sih katakanlah panjang dulu. Gini weh, kalau tidak ada keperluan, kalau tidak ada perlu, diam di kelas. Jangan keluar masuk kelas. Biarin lah gitulah. Satu ini mah tidak. Jangan keluar masuk kelas ya. Biarin lah saya tahu bahasa banyak sih. Ini yang pondok. Jangan keluar masuk kelas. Terus dua lagi. Jangan nanti, jangan nanti. Ali jangan apa lagi nih? Lihat tuh. Jangan hitut. Jangan hitut. Gitu atuh. hitut mah. Ayo. Jangan apa lagi ya? Nah, tadi dulu. Ayo. Jangan. Jangan terlagi. Jangan terlibat di sini. Harus saling menghargai, menghormati dan menyayangi. Itu jangan berkelahi teh sama juga tak. Udah we atau cukup atau masih harus tambah? Ya kalau udah cukup banyak udah we cukup. Tapi kalau misalnya ada di apa jangan ini sok. Naon? Oh apa? Ayo. Jangan ngihan, jangan. Jangan menolak. Apa? Jangan menolak. Ah iya di sini kita harus saling menghargai. Tapi ini baik, Pak, tulis jangan bernyanyi. Kata mah tuh jangan berisik teh mana dari itu tah jaga ketenangan eta mah maksudnya. Namanya. Buat sabar. Ayo, di sana ya. Jangan
deh Neng. Jangan parkir motor. Enggak. Kita kan dari luar kelas itu. Ini yang di dalam kelas. Yang di dalam kelas. Kalau di dalam kelas kita jangan apa? Tapi iya, jaga ketenangan. Iya tuh. Jangan berkata kasar, boleh tak? Lah, naonnya jangan berkata kasar teh. Kasih jadi. Kasih. Berkata yang baik, berbicara Yang baik. yang baik, berbicara yang baik. Itu teh naonnya? Oh, satu lagi. Lagi tah. Olahraga mah soalnya dilakukannya di luar kelas, ini mah yang di dalam kelas. Yang di dalam kelas. Beres mah masih kena di sini. Di Buang sampah pada tempatnya. Oh ini artinya satu lagi ya, di apa ya? ya. Lakukan piket kelas. Nah, biarin lah piket kelas. Piket kelas itu apa? Sesapu. Nah, jadi nanti mas mulai sekarang makan lamun hari Kamis kan kita ke Tawang. Hari Rabu setelah olahraga kita beres-beres kelas. Mulai besok. Ya, jadi pas hari Senin kita kan kesini lagi. Ya. Kelasnya sudah bersih. Wangi. Berkilau. Nah, gunanya ini semuanya setuju? Ambil kertas masing-masing, tulis sekarang. Bagikan tim. Bagikan coba tim. Oh, Baim warna apa? Nas warna apa? Pilih, di sini resep warna. Cepat. Ada mana nih? Jadi itu. Tuh, nih, Sok, Neng nomor 1 tekannya. Nomor 2 mau siapa? Nomor 2 Enas ya, Isa nomor 3 nya. Nomor 3. Enas nomor 3 terus. Abi nomor 8 Kak. Enas nomor 3, Isa nomor 2. Nah, Abi nomor 8. Nomor 8. Nah, sok. Oh, Aldi nomor Jangan seberapa? 4 loh. Nomor genap. Nomor genap. Sok. Nomor 7 sah. Abi. Ya. Oh, nanti yang lainnya nuliskan batunya. Itu yang di belakang tuh Aman dan lain-lain, Sofi, Ijal nanti penuliskan ya. Sok tulis nomor sabaraha Neng. Neng nomor 1 dulu. Tapi nomor genap. Nomor 8 Aldi. Nomor 8 Di luar sana jangan yang hitam putih nak, yang di warnanya, yang di warna. Aku lagi dan dia mau tekan mata itu di sana. Iya Pak. Iya. Pada masa waktu pukul kan ini. Pulpen apa? Enak nama pukul kan. Kereta yang hidup itu. Pulpen itu Pulpen aja kita taruh pokok-pokok. Kalau yang nggak bawa pulpen nanti pinjam. ya hiji. Aku tuh mau pulpen. Abi bawa 2 takut banget pakai pulpen Pak. Ya. Ada yang buat tuh. Nah, di hadap. Jadi nomor 2 ya Kak? Nah, di nomor dulu. Oh nomor 3. Siapa? Nomor itu siapa? Kita beres kembali. Cakaran dulu aja pun. Sekedar di tanggalan. Oh nggak usah. Langsung aja tulis. Sekedar di tanggalan. Langsung ke nomor sabaraha itu. Ini udah berapa bulan tadi? Ayat itu ada di sama Pak. Salah. Ini nomor 8.
Salah mau kutip econg. Atau ganti we kertas ini masih banyak. Ganti lah bayi itu. Kalau pink itu belum ada itu pink. Aku kan juga. Udah kurang nonton tuh. Tapi ada bertiga. Nomor hidup tinggal. Kami nggak ada apa Si ada yang besar. Long koneng. Ya teh koneng. Koneng. Mana? Dia koneng. Dia komeng. Koneng. Koneng Keren. koneng. Lima. Ai koneng. Kenapa namanya Abi? hiji tadi Nomor 9. nomor Oh, nomor 9. Nomor tujuh guys. Ya kamu belum nomor 7 kamu nuliskan usaha aja. Ya. Harap di foto. Dekat hari nulis, beres kan. Masih Abi. hijau. Tuh, siapa tadi? Dia bisa enggak? Aku lembar aja. Nomor tujuh misalnya. Lancar kan? Coba salah. Ini nomor berapa? Abis nomor 10 nomor. Anu, ya kali nomor berapa? Iya dua. Nomor dua. Nomor dua. Paham tujuh. Nomor 7 siapa tak? Sudah tinggal ini mah. Nomor tujuh nomor tinggal. Koneng. Siapa yang nomor 7? Salah. Siapa yang nomor 7? Nomor berapa tak? Udah, Chan. Bentar. Salah, nomor 4. Abis nomor. Beres. Panjang. Nomor salah udah. Nomor 8 ke dia itu beres mah ke dia. Abis nomor 10. Nomor 10 ke dia. Abis. Pak ini Pak. Salah. Oh. Satu kertas satu nomornya jadi ulah aya di satu kertas ini misalnya aya 2 nomor awalnya ya. Satu. Satu ngumpul gini. Ya. Kalau kayak Ulah digigikeun. langsung aja kayak itu. Ya, kita tempelkan di dia. Ya. Tempelkan di sini. Nah, nomor tujuh sana. Abis nomor 10. Beres nomor tujuh. Oh, ke sahakeun ke belakang Pak. Dia. Tadi kan. Nah, kamu tuliskan ya. Dia kasih siapa? Aku belum nomor sabaraha? Tadi. Nomor 3 udah Bi. Kau siapa yang belum? Abi. Udahnya. Oh, mainan nomor 1 lah. Saha tadi itu nomor 1 teh? Abi nomor 1 Oh, Neng. kenapa kan di sini, Neng? Neng. Sahanya. Iya, Neng nomor. Nomor tujuh. Nomor empat. Tuliskeun. Nomor satu. Nomor empat. Nomor empat sah. Ya. Iya sah. Nomor empat. Nomor empat misalnya. Ada. Nomor. Kanan ke orang saya lah. Di sisi dah we, Neng. Iya betul. Si satu nomor berhasil. Mana tinggal? Oh, Bapak. Bapak. Di dia. Pak. Aman belum? Aman belum sabar sok nuliskeun. Nomor berapa? Jadi nomor 10. 8. Nomor 6. Yuk. Udah ya. Sudah. Contoh. Tempelkan dulu. Oi. Berurutan ya. Nomor 5 wanya Bang. Iya, kalau kesini balik mana balik? Nomor 5 wanya naik. Anaknya nomor empat. Mana Pak? Itu dia lah. Kudu naik. Ya naik. Jauh teuing atuh dirinya mah. Majuan. Nah. Bismillah. Mana tulisannya bisa dibalik? Oh nya sok di dia. Apa? Aku ulah ke halaman. Ke halaman. Nah, terus ke bawah terus. Tahu. Takol. Nah, lem takol. Jadi kudu takol. Ya, sama sini. Ya, Bang. Sudah nomor 2 enak sana nulis nomor 2 tadi. Bisa. Sian lah, bisa naik. Berapa?
Ya emang. Mana? Ping. Ayo. Tadi nanya nomor 4 lah. Dan dulu Pak. Saya si Sophie. Kopi. Iya. Balik sana di belakang itu bodas. Kopi nomor 4. Balik kita gitu. Di nawe. Memang nomor 10 Pak. Jago jadi kan cocok kita. Kan. 55 guys. 55 guys. Tapi mau berani? Makin lah. 5 saha. Lebih mama si amang. Tos. Ada nomor 10. Merigi guys ya. Sudah aku sini nomor 1 mah nomor 2 abi. Nomor 2 guys kayak apa? Ora kata sisa. Emang kenapa ayah kabeh geus? Nomor hiji, neng, nomor 2 isan. Nomor 3, Abi. nomor 4. Apa apa? Iya. Iya si Sopi. Iya nomor aja. 7. Tahu nama Ayo. Sampai tadi dia san. ada tutupan. Nomor 2. Jadi kaca. Astagfirullah. Sini kan nomor 4. Kita jadi kaca. Ya sampai panulis. Kita belum. Bebas. Tadi tutup kita ada dia. Kita ada dia. Terserah sama bayar nomor 1. Kelihatan. Salah, ini mangap ini barisan isi salah. Neng, bangun cerita. Si Dika. Iya. Esek kadinya abi. Belinya we. Tadi di Ini si Sopi. Esek. Tapi nggak sampai dulu. Nah, ya depannya dah. Nomor 3 enak, sok nah. Nomor 10. Udah aman. Saya kan tahu kita siapa sama. Sama tuh udah kopi nengan manulis Dika. Oh si Dika. Nah. Ando lama seberiji gua. Tuh kan itu tadi. Belakang masih baik. Kemana lo bebas? Bebas ini mana wih bebas. Bebas nih bebas. 2 deh. Dah sok, sampai ke. Gue mana? Itu gue. Mas, Bang, bisa gabung. Panjang orang sono. Panjang. Tuh, tinggal Nomor 4 pesan tadi. Wah habisnya. Apa itu? Apa Sopi? Kopi, sok. Kan dia. Kopi. nomor 5. Kalau dia yang amangnya banyak. Nomor 5 pesan tadi. Amang. Abang ohnya, kalahnya hiji. Nomor 2. Lo dihina dari. Si dia yang lain mana? Udah dari sana we. Si Dika we. Si Sopi emang Kan si Sopi nomor Udah 4. dong. Si Dika aja. Itu saya si Dika. Ayo neng usaha itu. Oh, nomor berapa? Ayo neng si. Ada nih hari saya nomor berapa? Itu opat itu dari bayar. Mana pada opat? Ada nomor berapa? Kami mati dulu. Neng gede neng ya nomor Nomor 5. Kami neng nomor 5. Yang sebenarnya guys, badan. Acan. Iya. Para eta salah. Kita 5 aman. 5 amang 5. Nah, ini 25. Dan mau abi amang mah udah. Kawan, kuatnya satu-satunya. Ini dia dari masalah. Apa mana nomor 10? Kayak tempe kilo kan. Oke. Ada gelo apa? Gelo apa? Karena di belakangnya. Nomor enak. Nomor 4 kopi, sok. Nomor 4 tuh pilih. Iya. Leman tapi. Leman, kopi, bisa tuh. Salah. Leman tah, belakang. Apa? Tah,
Pengalaman ke. Iya ya. Yang sebenarnya pengalaman. Mau balik lagi. Berarti nempel kan dia. Nempel kan bisa langsung nempelkan mah bisa. Nomor 7 siapa? Kapan? Ada nomor 7 saha? Apaan ya, Bang? Dosen deh atuh. Ada. Oh, enggak. Tok, nempelkan kopi. Oh, betul. Nomor seberapa itu? Tapinya bapak. Empat. Tuh, tiga. Tinggal ya. Kurang luhur. Apa itu hari itu? Nah, ini kan nomor 4 anaknya. Itu kurang segan, memang kurang segan. Baringin pencet. Ya, mana deui? nomor 100. Betul. Ini apa itu nomor 50 nih? 50 nih. Acan bernomor. Nah, tuh. Nomor seberapa ya? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, iya. Tempelkan ya, omongnya. Si ama abian. Ini mana kerja? Siap. Oh, kan. Nih, kena Nama dia. tulisan nama maunya. Tah, ieu mah. Inilah, kalau kurang sekali mah. Yang terhadirin deui. Nah, mana deui atuh anu udah. Dah, sip. Ali hakokatna. Memang nang Usalan dan Ali. Cewek belum Syari. Kira satu-satu. Satu betul. Tadi ada kertas Syari. Yo, ya karena saya gede yang nuletik. Orang ada. Iya, nomor 4 benar. ini nama apa? Nomor 4 mah geus. Ini nama apa mah? Nama genap. Nama genep tak usaha. Nomor 7 atuh sok nomor 7. Kurang banyak berat lemna. Kurang banyak lemna. Mau nempel gitu mah. Kurang banyak. Mus abe hiji naik 2 sana 2 tilu saha? Abi nama 10 mah. Tuh abi nomor 7. Abi nomor 8. Syari Nanti. Abi 10. Oh, Aduh. oh, atuh. Jadi tambahkan nih. Oh iya, ini dia. Sabar lainnya. Nah, ayo nomor 7. Hijau. Iya, sok. Ya. Abi nomor 100. Yang mahal. Ayo itu nomor 100. Nomor batik. Abi nomor 2. Abi nama 8. Lain jeung rokoknya kan. Naon? Jadi tidak nih nanti. Tidak sumur. Mana tulisannya tadi? Ini aja. Ini mah makan lagi nih. Muan. Ada tiga masuk. Soalnya awan. Bahasa ikan. Bukan. Nomor 8 enak. Bain. Baik, sok. Bain dong. Bain Mang Jano. Baik. Ada tuh. Baik. Takut. Takut. Kamu tuh lemna. Terus Pak. Cukup ya, sok. Nomor 9. Tenang. Jalan aja, sok. Iya mana ini kertas aja.
Nah, lu mana ide mah teka tinggalin tulisannya. Aja nomor hidup. Nomor itu 100. Kali itu. Oh iya Pak, ini kali. Oh ya, itu. Mana dia? Ayo bangga. Go. Bukan si baik dan tadi teh. Bang Jago. Apa Bang Jago? Gue Bila. Apa Bang Jago? Maaf. Bangun itu. Sila terus kayak abdi. Bakal kasih sopi ya bro. Udah sok. Dengan dari saya malah. Oke, apa nomor 100 ya? Oke, jangan aja nomor 100. Abi nomor 10. Nomor 10 satu lagi. Ada nomor lah. Abi nomor 100. Oh. Abi nomor 60. Tadi bawah tuh. Aku udah terima, aku. Kita gue izin, aku. emang dia Oh, gitunya. Tapi bodas teh terkenal. Kita gue izin itu apa kan? Iya, Nomor 100. Mana ini ya. Mana ya? Mana tutupnya? Mana nomor 100? Iya, gue. Ya. Sudah semuanya? Nah, dengarkan lagi. Sudah kan kita sudah membuat keyakinan ke peraturan ke kelas. Nah, sekarang Bapak tanya ya, siap untuk melakukan ini? Siap. Ini pembacaan lagi, Nas. Dari nomor 1, Nas. Buang sampah. Nomor 1. Sampah. Sampah. Satu, saya sebutkan satu yang satu. Satu. Buang sampah. Nih. Wah. Supaya kedengeran semua. Dulu. Satu. Buang sampah di tempatnya. Dua. Dua. Sediakan surat sendiri. Oh, tiga. Tiga. Saling menghargai. Menyayangi. Oh, empat. Empat. Tempat. Tepat. Waktu. Kelas. Ke sekolah. Terus 5. Lima. Main HP waktu istirahat. Terus 6. 6. Jaga keselamatan. Ketenangan. Terus 7. 7. Makan dan minum waktu istirahat. Terus 8. 8. Jangan keluar masuk kelas. Terus 9. 9. Berbicara yang baik. Terus 10. 10. Lakukan piket kelas. Nah, ke-10 ini adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kita semua. Siap untuk melakukannya? Siap. Kalau kalian siap, berarti kalian harus tanda tangan di sini. Oh, maju satu-satu saya. Ambilannya satu. Ayo pulpen. Ayah. Ini dia tanya tanda tangan sama nama. Dewasa di mana? Yang keluar Yang di blok sekali. Belum bu. Istirahat waktu istirahat. Ayo Oh, sudah. Nah, tulisan namanya di bawah. Baik, di bawahnya namanya. Di dapur. Baik. Oh, terus. Ada juga udah ada. Tanda tangan sama namanya. Di mana we diletakkan atuh lah pada PT-PT. Banyak orang pada. Ya, pada PT.
Tapi mah nggak aja tuh ya. Segitu lega kene. jago. Ampun Bang. Iya, sampai Iya, tidak apa-apa. Udah, sok lain, yang lain. Aja. Allah. Kita menang palsu. Hati palsu. Ampun Bang Aldi. Jago. Segmen juga ini. Ampun Bang Aldi. Ampun Bang Teguh. Ada nomor. Masih ada orang. Ampun Bang Jai. Ampun Bang Beo. Salah. Ada presiden. Jadi kalian nih Klaubi. Ada Bang Beo. Nah, sok nah. Neng, siap. Pas neng. Siap Bapak. Neng. Abi Bang saya kehotan iya Bapak. Kayaknya tenan naon, sok. Bare nurutan eta. Neng mau tutan ya. Lagi. Bang Beo. Pakai pulpen ya. Mana pulpen? Ayo. Itu mana di luar? Wah, jauh-jauh ini masih lega ini. Betik-betik tuh. Wah, yang kamu aku. Wis. Yo gitu buat. Wih, udah tanda mana? Surat tanda tangan. Kamu. Mana? Oh, siapa? Kayak berotok. Ya. Ada bertok petang. Oh, kayak bertok kan. Saya juga ngekium. Tahu. Oh, ada bola. Apa bola? Kira-kira enak pulpen. Kita bolehnya orang kata. Sekali deh. Aku cakap orang lain. Ketak. Kalau mata tangan cowok. Nenek misalnya nih. Ayo. Tahu. Enggak teman dihajakannya. Belum dihajar bener. Ada tangan itu. Oke. Bye. Belum sahanya. Tuh, rebaknya nih. Di belakang sok. Ijal aja. Tanda tangan. Masa? Surat tanda tangan. Ya, iya dengan kita. Kau. Ijal. Bapak. Maju. Ayo kayak gitu. Gue enggak Ya. Ijal. Halo bos. Ijal enggak bapak. Iya, ya. Kalian titik bapak. Iya. Jangan jago. Ampun Bang. Ampun Bang Ijal. Nah, iya. Neng sekali deh, Neng. Sekali deh. Terus sana shopping ya. Ada tangan. Misalnya. Ya, yang bisa. Ayo. Tapi. Nah, mereka. Oh. Dua kali deh, Neng. Oh, sudah di dulu. Ya begini yang menurut apa ke? Apa ke dia? Cuma 150. Wis. Nah, udah Shopee aja Shopee. Sampai. Apa ya? Oh. Ampun Bang, jangan. Ampun Bang, Ampun Bang Anda. Neng Elis ya ta. Anu gelis. Amin. Ayo baca. Ada Shopee sahanya. Tika. Iya. Sama Tika belum maju Tika. Tuh Pak, aja Pak. Ali. Udah. Tika masuk. Tika maju. Ayo. Pakai. Paket. Dan paket. Ampun Bang Isa. Atas Tika sahanya. Nama deh. Sama kan? Iya. Guys, terus nanti ada baju kawan itu. Nah, Duduk. nah, kira gitu. Ijal. Sok minta dia.
Kamu tadi juara bisu. Terus Tuhan. Iya kayak bener aja. Nah, kacang. Wah, ya, sip. Wah. Aman ya. Abang. Aman itu tuh. Udah hatinya udah ya sob, jangan duduk dulu sebelum istirahat ya. Sebentar lagi istirahat. Bener, pakai. Ya kalian sudah membuat keyakinan kelas, sudah menandatangan, berarti siap untuk melakukan keyakinan kelas, siap untuk melaksanakan. Ya siap melakukan semuanya? Siap. Siap. Oke, sip dulu.